Selamat siang semuanya. Suaranya bisa terdengar dengan jelas. Bisa, Pak. Ya, eh, eh, minggu ini kita pertama kali ketemu lagi di mata kuliah aplikasi CFD. Kemudian di awal perkuliahan mungkin ada yang sudah bisa mempersiapkan dari kelompok yang akan mempresentasikan, sudah bisa menampilkan di layar dengan melakukan share screen. Baik, Pak. Saya akan melakukan share screen. Kemudian di record untuk kelompoknya ya, untuk kelompok presentasinya bisa melakukan record. Ya, bisa dimulai untuk mempresentasikan tugas kelompoknya dari kelompok 4 ya. Pak, izin Pak, saya minta izin untuk nge-record. Ya, sebentar. Oke. Coba di record. Buat kita nge-record. Sudah bisa? Apa PPT-nya sudah terlihat, Pak? Izin. Ya, sudah keluar di layar untuk slide PowerPoint-nya. Langsung dimulai saja nih, Pak. Ya, bisa langsung dimulai. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya dari kelompok 4 dengan nama Dinari Nugroho, NIM 18103111024 bersama rekan saya Mas Akbar. Ya. Dengan Kenalkan, nama saya Akbar Ilham Sanca dengan NIM 18103111017. Kami dari kelompok 4. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan jurnal yang berjudul Joint Base Optimization for Efficient VAWT Blade Aerodynamics Using CFD. Nah, jadi di sini ingin menjelaskan jurnal yang mereview tentang efisiensi aerodinamis dari kincir vertikal. Nah, di sini sumber jurnalnya bisa dibaca dan penulis jurnalnya di sini Harry Day, Derek Ingham, Linma, dan Muhammad Kasanian ya itu. Nah, terus instansi asal penulis Department of Mechanical Engineering, University of Sheffield, United Kingdom.
Nah, di sini review oleh kita berdua. Ya, langsung aja lanjut ke materinya. Nah, jadi di sini latar belakangnya turbin angin sumbu vertikal atau vertikal axis wind turbine ini belum berkembang dengan baik jika dibandingkan dengan turbin angin sumbu horizontal atau horizontal axis wind turbine. Nah, gambarnya ini ada di sebelah kiri ya. Turbin yang horizontal itu di gambar yang sebelah kiri, sedangkan yang vertikal itu yang sebelah kanan. Nah, hal ini karena minimnya penelitian yang dilakukan terhadap vertikal axis wind turbine. Nah, vertikal axis wind turbine sendiri memiliki keunggulan dibandingkan horizontal axis wind turbine, seperti dapat digunakan dalam kondisi dan situasi tertentu, misalnya di daerah dengan angin yang tidak stabil dan arah angin yang bervariasi. Nah, mekanisme yang sederhana dengan penggunaan struktur penopang yang sedikit dan pemeliharaan yang lebih mudah. Nah, di masa depan, vertikal axis wind turbine dapat memainkan peran yang sangat penting dalam aplikasi lepas pantai, lingkungan perkotaan, dan daerah terpencil atau jaringan mikro. Nah, tujuan yang ingin dicapai ya, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis aliran aerodinamika pada airfoil blade vertikal axis wind turbine berbasis metode Ajoin. Nah, di sini metode penelitiannya, yang pertama ini studi literatur, yang kedua pendekatan eksperimen, yang ketiga RSM atau Response Surface Method, yang keempat metode optimasi, yang kelima Ajoin. Nah, subjek penelitiannya, yang pertama ada NACA 0018, yang kedua TSR yang dihasilkan pada turbin vertikal axis wind turbine, yang ketiga ada angle of attack, dan yang keempat tangan sial blade. Nah, di sini Ajoin Solution ini memberikan gradien semua input yang dapat digunakan dalam proses pengoptimalan berbasis gradien. Dengan menggunakan metode ini, bilah turbin dapat dioptimalkan dalam resolusi tinggi daripada dibatasi ke sejumlah kecil parameter bentuk untuk membatasi biaya komputasi. Nah, optimalisasi berbasis Ajoin memungkinkan pemisahan dari batasan parameterisasi airfoil konvensional, karena gradien sensitivitas dapat dihitung dengan murah untuk setiap node. Nah, di samping itu, metode Ajoin jarang digunakan untuk menganalisis fenomena pada vertikal axis wind turbine. Nah, metode Ajoin dapat digunakan pada aplikasi CFD seperti ANSYS Fluent. Nah, model CFD aproximasi blade tunggal dengan bilah pitching tunggal digunakan untuk mendekati bidang aliran sudut vertikal axis wind turbine. Nah, pada bagian ini diberikan beberapa teori-teori umum mengenai vertikal axis wind turbine. Nah, yang pertama ada konvensi bilah turbin. Nah, baling-baling vertikal axis wind turbine mengalami kecepatan aliran pada rentang angle of attack. Saat bilah turbin berputar menunjukkan konvensi yang digunakan untuk koefisien gaya aerodinamis. Nah, komponen gaya angkat dan hambat menghasilkan gaya resultan yang memiliki komponen normal, blade, dan komponen tangan sial atau courtwise yang memberikan torsi yang berguna. Nah, di sini ada persamaannya, yaitu komponen tangan sial sama dengan komponen sin alpha ya dikurang CD cos alpha. Nah, hubungan kecepatan angin dan rotasi ini didapatkan di tabel ini, tabel 1. Dan di bawahnya ada persamaan lambda sama dengan omega dikali R per kecepatan udara. Nah, kecepatan aliran relatif yang terlihat oleh sudut dengan sudut pemasangan 0 dapat dihitung dalam hal TSR atau lambda dan sudut azimut sudut theta. Nah, di sini kecepatan relatif sama dengan kecepatan udara dikali akar lambda kuadrat plus 2 lambda cos theta plus 1. Nah, sudut serang yang sesuai didefinisikan sebagai tan alpha sama dengan sin theta per lambda plus cos theta. Nah, saat TSR meningkat, variasi angle of attack berkurang dan mendekati sudut pemasangan blade. Untuk pekerjaan ini TSR
vertikal aksis turbin tinggi digunakan, yang mengurangi ketidakstabilan aliran yang parah yang terkait dengan fenomena stall dinamis pada TSR rendah. Istilah koefisien momen dan koefisien daya juga diperkenalkan. Nah, koefisien momen ini sama dengan MF atau momen gaya sudut per setengah rho dikali kecepatan relatif kuadrat dikali S dikali R. S ini di mana luas dan R ini jari-jari turbin. Dan koefisien daya atau CP ini sama dengan T torsi dikali omega per setengah dikali rho dikali kecepatan udara pangkat 3 dikali luas penampang. Nah, di sini ada validasi model sudut. Nah, teknik sliding mesh digunakan dengan user definite function untuk menyediakan model CFD blade tunggal dengan profil angle of attack teoritis vertikal aksis wind turbine. Nah, untuk lebih akurat mewakili bidang aliran vertikal aksis wind turbine, faktor knockdown 0,5 diterapkan ke angle of attack di bagian arah angin siklus untuk memperhitungkan transversal. Nah, komponen kecepatan yang timbul dari ekstraksi energi di turbin terkait perlambatan aliran melintasi rotor. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar ya. Nah, yang di sebelah kiri ini ada segitiga kecepatan. Nah, validasi turbin. Nah, ini snapshot pengambilan satu titik waktu. Nah, ini ketika airfoil berada pada sudut tertentu selama siklus osilasinya. Optimalisasi keseluruhan dengan demikian Masuk ke suara, Bu? Masuk, Mas. Oke. Dilihat dulu record. Ya, di sini yang untuk tabel ini sendiri adalah spesifikasi ya, spesifikasi dari pengambilan optimasi acuan umum. Di sebelah kanan itu adalah bentuk meshing dari blade-nya. Sebelah kirinya itu constraint boundary-nya. Yang sebelah kanan itu ada tampilan not-not-nya, yang titik-titik itu. Sorry, Mas. Untuk tampilannya Slide-nya nggak keluar ya, nggak ada. PPT-nya. Slide-nya nggak keluar ya, Pak? Iya, PowerPoint-nya keluar tadi. Di-share ulang lagi. Belum, Pak? Ya, sudah keluar. Ya, saya ulangi kembali. Untuk sebelah kanan ini ada bentuk dari meshing, di mana menampilkan not-not daripada bentuk blade, dan sebelah kiri itu adalah constraint boundary-nya. Lanjutkan. Gimana ya? Oh, ini dia. Ini adalah bentuk dari konfigurasi meshing model. Dari tiap-tiap model itu diambil dari setiap snapshot 1 atau titik pertama, titik kedua, dan titik ketiga. Itu diambil dan menunjukkan suatu bentuk grafik. Di sebelah kiri ini sendiri, itu adalah metode pengambilan atau analisisnya. Ya. Selanjutnya ada model iterasi dengan snapshot. Dari tiap titik tadi,
menghasilkan sebuah parameter-parameter. Contohnya adalah dengan total cell atau node 1000 itu menghasilkan M1 99.000, M2 174.000, M3 ada 259.000, M4 ada 461.000, dan M5 ada 689.000. Di tabel nomor 8 itu digunakan langkah waktu validasinya. Nah, hasil tadi dari 10 iterasi proses optimasi adjoint terdapat peningkatan maksimum dan rata city dicapai oleh blade kandidat akhir. Knockdown angle of attack itu memiliki nilai yang lebih rendah daripada snapshot angle of attack di downwind, di mana posisinya itu antara 180 dan 360 azimut. Peningkatan city max atau presentasinya cenderung menunjukkan bahwa kinerja melawan arah angin telah memburuk. Snapshot melawan arah angin cenderung sedikit meningkatkan kinerja melawan arah angin, dan bagian dari arah berlawanan arah angin juga tetap serupa atau sedikit meningkat. Snapshot downwind menghasilkan efek yang lebih parah pada kurva kinerja, di mana kinerja melawan arah angin meningkat secara signifikan, tetapi kinerja melawan arah angin menurun secara signifikan. Oleh karena itu, snapshot downwind cenderung menghasilkan pembangkit daya yang lebih merata selama siklus yang akan menawarkan pengurangan permintaan secara signifikan pada generator listrik dan menurunkan beban fatigue pada struktur. Calon blade memiliki sudut pemasangan T-out 2, chamber maksimumnya itu kurang lebih 2%, akor diposisikan pada 80% di sepanjang akor, di mana lebih ke arah tepi belakang. Ketebalan maksimum itu lebih besar dari garis dasar NACA 0018. Ini adalah hasil dari simulasi menggunakan CFD-nya ya. Nah, ini hasil snapshot salah satu titik dengan perbedaan sudut. Untuk yang A, itu snapshot di mana θ-nya 90 derajat. Yang B, snapshot θ-nya 210 derajat. Dan C, snapshot di mana θ-nya 0 derajat. Nah, setelah didapatkan data, diolah kembali di mana chamber negatif berkorelasi dengan perbaikan pada bagian arah angin berlawanan arah angin. Lengkungan positif ke bagian arah bawah angin. Kasus-kasus snapshot melawan angin cenderung meningkatkan koefisien momen selama sebagian besar revolusi, tetapi hanya dalam jumlah kecil. Kasus snapshot downwind cenderung meningkat koefisien momen saat melawan arah angin, menguranginya saat melawan arah angin, dan umumnya memberikan kurva daya yang lebih halus yang juga memiliki sedikit peningkatan CP rata-rata. Ini adalah hasil dari analisis snapshot-nya. Ya, kesimpulan. Pemecah adjoint yang stabil yang menggabungkan simulasi CFD yang tidak stabil dapat berhasil mengoptimalkan geometri blade VAWT hanya dengan menggunakan satu snapshot adjoint per revolusi. Selain itu, model pendekatan dengan satu bilah pitching dapat digunakan selama proses pengoptimalan untuk memperkirakan bidang aliran VAWT sekaligus mengurangi biaya komputasi. Metode ini juga dapat diperluas ke simulasi 3D yang dapat menawarkan bilah turbin yang dioptimalkan dengan variasi geometri bentang. Ya, mungkin dari sini ada dari teman-teman mahasiswa yang ada pertanyaan, boleh bertanya kepada forum. Ya, bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan.
Untuk pertanyaan kami buka satu termin dulu ya. Itu nanya sini apa? Bangsat nanya. Ayo. Ya, kepada Mas Aris mungkin bisa bertanya. Langsung on mic aja. Oh, jadi nggak apa-apa Mas. Chat aja nggak apa-apa. Oke, saya juga boleh izin nanya nggak, Mas Dinar sama Mas? Ya, silakan Mas. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wildan Amrul Ar-Rasyid dengan NIM 1810311036. Izin untuk bertanya. Tadi kalau nggak salah dari kelompok Mas Dinar sama Mas Akbar kan menjelaskan terkait dengan VAWT, terus menitik beratkan di ini ya, lengkongan dari blade-nya itu kan nggak salah ya? Port. Sudutnya gitu. Oh, angel of attack-nya. Ya. Itu. Yang ingin saya tanyakan, angel yang bagus untuk blade yang pada kasus yang Mas uji ini, itu apa ya? Angel yang paling bagus. Mungkin itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Wildan. Di kolom komentar pun juga ada pertanyaan dari saudara Faris Mulia. Apa sih yang dimaksud siklus osilasi? Bisa dijelaskan atau tidak? Bagaimana siklus itu terjadi dan apa penyebabnya? Terima kasih. Mas Faris, 034 ya. Ini dari teman-teman yang lain bisa bertanya. Untuk pertanyaan kali ini kami tampung terlebih dahulu.
apakah dari teman-teman sekalian ada pertanyaan kembali? Kalau misalkan tidak ada pertanyaan kembali, untuk Pak Damura, saya mohon izin Pak, sebelumnya saya ingin mendiskusikan dulu dengan tim saya untuk menjawab pertanyaannya Pak. Menjawab yang mana? Ya, bisa didiskusikan dulu. Ya, baik, terima kasih Pak.
Permisi Pak, saya izin menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang tadi Pak. Iya, bisa dimulai untuk menjawab Mungkin bisa pertanyaan. di share screen, Mas Tinggal. Di kolom chat situ ada pertanyaan ya dari Mas Ais. Apa yang dimaksud siklus osilasi dan bagaimana itu terjadi dan apa penyebabnya. Jadi untuk siklus osilasi ini sendiri artinya suatu periode, Mas. Jadi misalkan dari titik A, titik B. Oh, tidak jelas ya? Oh, ada noise. Satu ini. Ya, halo. Masuk ya suaranya ya? Jadi untuk siklus osilasi itu kan adalah suatu periode ya, atau suatu kondisi di mana dari A ke B, terus ke C, terus balik lagi ke B ke A. Itu namanya siklus osilasi. Jadi karena di sini adalah bentuknya turbin, maka akan ada suatu tempat atau suatu titik di mana turbin akan kembali ke posisi awal, Mas. Kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Ya karena memang sudah alamiah, Mas. Karena adanya bentuk osilasi. Mungkin ada pertanyaan lain, Mas, dari Mas Ai sendiri. Masuk ketika jawabannya. Ya, terima kasih atas Mas Ais. Langsung jawab yang juga dengannya. Ya, mungkin dari Mas Arif boleh bertanya. Mungkin saya nggak jawab dulu yang punya Wildan dulu, Mas ya, Mas Arif. Oke. Kalau sudah saya izin bertanya. Ya, mungkin saya atau tim kami akan menjawab pertanyaan dari Mas Wildan. Angel yang bagus pada kasus yang diuji ini apa? Mungkin dari Mas Dinar bisa bantu menjawab. Izin Mas Wildan, saya ingin bantu menjawab pertanyaannya. Nah, tadi bertanya angle yang bagus pada kasus yang diuji ini apa? Nah, kita bisa lihat ke slide sebelumnya. Sorry. Di situ. Nah, di sini di tabel 9. Sini bawah. Yang slide 16. Slide 16 nih. Nah, yang ini dia, tabel 10 yang lebih jelas. Makanya 90 sama 90 aja. Nah, di sini kita lihat max vertical axis wind turbine CM improvement-nya nih. Nah, di sini yang terbesar itu plus 6%. Nah, di sini didapatkan ketika azimuthal angle Terima kasih.